Jadi yang lucunya ini, Lion Air itu sering ya diadakan delay-delay dan sebagainya, padahal kalau di lift ya, dia sendiri itu berada di urutan keempat. Dan bisa kita lihat juga bahwa Lion Air merupakan salah satu penerbangan yang sibuk di Asia Tenggara bahkan ya. Jadi menurut saya kalau tambah maskapai yang frekuensinya masih di bawah Lion Air, tapi nilai tempat waktunya itu di bawah Lion Air, itu sebenarnya maskapainya lebih buruk ya. Halo semuanya, kembali bersama saya, David Jaya di channel Paisman Investasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana potensi dari Lion Air yang diisukan akan IPO pada tahun 2024 ini. Sebenarnya Lion sudah mau IPO pada tahun 2019, tetapi tidak jadi, karena salah satu penyebabnya saat itu dinilai bahwa pasar saham kurang bergairah ya, sehingga Lion Air merencanakan untuk IPO pada tahun selanjutnya tahun 2020, dan ternyata pada tahun 2020 juga dibatalkan karena saat 2020 sebagaimana yang kita tahu menjadi pandemi ya, sehingga pasar saham pun tidak dalam keadaan yang baik ya, karena sumber yang sudah ingin disebut namanya pada Bloomberg mengatakan bahwa Lion Air itu akan IPO pada tahun 2024 ini, tepatnya pada akhir Februari. Lion Air berencana untuk IPO dengan menjelang dana sekundal itu sebesar 300 juta US dollar hingga 500 juta US dollar. Dan bila diuruskan itu sekitar 4,6 triliun rupiah hingga 7,2 triliun rupiah. Lion Air sendiri merupakan bagian dari PT Lion Mentari Airlines yang merupakan anak usaha dari PT Langit Asia Octagon yang merupakan bagian dari Lion Group. Dan Lion Group sendiri memiliki 6 maskapai, yakni Lion Air yang tadi sudah disebutkan, lalu ada Wings Air, PT Wings Abadi Airlines, lalu ada Batik Air, Super Airjet, PT Habitat of Malindo Air, Batik Air Malaysia, dan Lion Air. Pada tahun 2000, pertama kali Lion Air melayani penerbangan Jakarta Pontianak. Ini adalah penerbangan pertamanya ya. Dan itu mereka menyewa pesawat Boeing 737-300. Lalu pada akhir tahun 2001, Lion Air sudah memiliki 9 pesawat dengan 14 rute dan 16 penerbangan per hari dari 14 rute tersebut ya. Dan Lion Air meningkat pesat hingga pada tahun 2005, 4 tahun kemudian, sudah memiliki 24 pesawat, dan hingga akhir tahun 2022, Lion Air sudah memiliki 118 pesawat. Dan Lion Air Group sendiri itu melayani 226 rute penerbangan. Pertama kita lihat grafik dari Bloomberg ini ya, bagaimana menggambarkan bahwa usaha penerbangan ini kembali pulih pada setelah pandemi. Bahkan bila kita lihat dengan sebelum pandemi, kebutuhan sumber daya alam yang bekerja disebut aviation ya, atau penerbangan itu lebih banyak, dan bahkan mencetak all-time high pada tahun 2024. Meskipun data ini adalah data Amerika Serikat, tetapi ini bisa menggambarkan bagaimana kondisi di Indonesia ya, karena Indonesia sendiri adalah negara kepulauan yang mana jalur udara itu adalah pilihan utama apabila kita hendak untuk bepergian antar pulau. Lalu data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2023 ini terlihat jumlah penumpang sudah mendekati capaian sebelum pandemi ya. Di sini ada data pada Januari tahun 2020. Lalu ini adalah versi detail dari 5 bandara besar ya di Indonesia, dan untuk bulan Desembernya dapat kita pastikan itu akan lebih besar dibandingkan bulan sebelumnya ya. Apalagi pada tahun 2022 pada bulan Desember itu selalu lebih besar dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Jadi kesimpulan pada bagian yang pertama ini bahwa industri penerbangan itu semakin membaik semenjak pandemi ya. Bahkan bisa diadakan sudah berarti keadaan sebelum pandemi. Rata-rata tingkat efisiensi penumpang ada SLF untuk penerbangan domestik pada tahun 2021 yakni sebesar 64,1, dan data ini diambil dari INASA ya. Dan hingga saat ini INASA melakukan update atau report itu untuk data yang tahun 2001. Mereka ada data untuk 2022 dan 2023, tapi hanya sebatas outlook hingga saat video ini dibuat. Dan kalian dengan data 64,1 ini yang di atas angka itu ada Lion Air, Batik Air, Wings Air, Nem Air, dan Ringgana ya. Itu yang tinggi adalah Batik Air sebesar 76,4%. Lalu yang kedua itu ada Lion Air 72,1%. Lalu disusul oleh Wings Air sebesar 69,4%. Jadi semua ini dari Lion Group ya. Nah kita bandingkan dengan Garuda dan Citylink itu masing-masing hanya 47,7 dan 63,2. Yang artinya Garuda dan Citylink ini hanya di bawah rata-rata ya dari 64,1 tadi. Lalu bila kita bandingkan dengan AirAsia itu masih sedikit
di atas rata-rata ya, kedua pasien di atas rata-rata yakni 65%. Sedangkan untuk SLF tingkat penerbangan internasional itu rata-rata sebesar 11,4%. Dengan AirAsia itu 49%, Lion Air 32,8%, Citylink 17,8%, dan Garuda 9,3%. Rata-rata tingkat isian muatan atau WLF penerbangan domestik pada 2021 itu sebesar 51,9%. Yang tertinggi yakni AirAsia sebesar 70,8%, lalu KLM sebesar 63,9%, dan Batik Air itu sebesar 62%. Lion Air itu masih berada di atas rata-rata ya, sebesar 54,5%. Sedangkan Garuda Indonesia itu sudah di bawah rata-rata sebesar 44,2%. Dan untuk rata-rata tingkat isi muatan atau WLF penerbangan internasional itu sebesar 43,9%, dipimpin oleh Indo Airlines yakni tertinggi 70,6%, lalu disusul oleh AirAsia itu sebesar 49,6%, dan Garuda Indonesia 42,5%. Dan untuk market share penerbangan domestik, Lion Air itu yang terbesar ya, yakni sebesar 30%, lalu disusul oleh Citylink 23%, dan Batik Air 22%. Kita lihat untuk yang grup sendiri ini sudah hampir 60% ya. Kalau kita lihat dari Citylink, Batik Air, dan Wings Air. Sedangkan untuk market share penerbangan internasional ini dipimpin oleh Garuda Indonesia sebesar 57,4%, dan AirAsia di urutan kedua sebesar 37,4%. Lalu ini adalah selanjutnya ini ada penempatan waktu penerbangan sesuai jadwal. Jadi definisi delay itu sudah ditetapkan ya, yakni 15 menit dari waktu yang direncanakan. Misalnya ada penerbangan yang jadwalnya jam 13.00. Bila ada sebuah pesawat yang berangkat itu jam 13.05, itu masih belum dianggap delay. Sedangkan kalau sudah 13:16 itu sudah ada delay. Jadi 15 menit ya isinya. Dan sedangkan untuk standarnya ini sudah ada di International Civil Aviation Organization Standard, yakni sebesar 85%. Jadi untuk penempatan waktu ya yang tidak delay itu standarnya minimal 85%. Dari tahun 2017 hingga 2021 itu mengalami penurunan ya pada tahun 2021 ya. Meskipun memang setidaknya dari tahun 2017 itu belum pernah mencapai standar dari ICAO tadi ya 85%. Dan bila kita lihat maskapai ya, Garuda Indonesia itu sebenarnya sudah di atas standar ya 92,8%. Dan uniknya Garuda Indonesia ini adalah satu-satunya maskapai di Indonesia yang mampu di atas standar ya 85% tadi. Untuk urutan kedua yakni Batik Air sebesar 44,8%. Angka ini hampir mendekati standar ya, hanya 0,2%. Lalu disusul oleh 6L itu 77,7%, dan urutan 4 itu Lion Air sebesar 75,5%. Jadi yang lucunya ini Lion Air itu sering ya diadakan delay dan sebagainya, padahal kalau dilihat ya dia sendiri itu berada di urutan 4. Dan bisa kita lihat juga bahwa Lion Air merupakan salah satu penerbangan yang sibuk di Asia Tenggara bahkan ya. Jadi menurut saya kalau maskapai yang frekuensinya masih di bawah Lion Air tapi nilai tempat waktunya itu di bawah Lion Air, itu sebenarnya maskapainya lebih buruk ya. Tapi yang selama ini melekat pada maskapai Lion Air itu identik dengan delay mereka. Dan sedikit ya tips dari saya sering menggunakan Lion Air, tetapi biasanya untuk penerbangan yang di bawah jam 5 pagi ya, dan itu tingkat delaynya berdasarkan pengalaman saya pribadi itu tidak pernah ya. Mengenai kinerja dari Lion Air sendiri, saya kutip dari bisnis ya, bahwa Lion Air itu pada tahun 2013 menghasilkan tambah bersih sebesar $200 juta. CEO Lion Air Group, Edward Schiller juga pernah mengungkapkan bahwa pendapatan konsolidasian Lion Air Group itu mencapai 3 triliun sampai 4 triliun per bulan. Dan bila kita bandingkan dengan Garuda Indonesia dan AirAsia yang sudah listing, Garuda Indonesia itu pembukuan laba bersih sebesar 58,8 triliun rupiah dan pendapatan 33,03 triliun rupiah. Pada tahun 2023 di setahun Garuda Indonesia mengalami rugi bersih sebesar 1,49 triliun rupiah dengan pendapatan sebesar 46,23 triliun rupiah. Sementara untuk AirAsia sendiri ya, pendapatan bersihnya itu mencapai 3,78 triliun rupiah pada tahun 2022 dengan rugi bersih itu sebesar 1,64 triliun rupiah. Sedangkan pada tahun 2023 bila di tahun pendapatan AirAsia itu sebesar 6,57 triliun rupiah
dengan tetap mengalami rugi bersih sebesar 1,16 triliun rupiah. Mengutip dari laporan OIG Aviation pada bulan September tahun 2023 bahwa Lion Air memiliki volume penumpang banyak 2,90 juta kursi yang terisi, dan ini menunjukkan bahwa Lion Air adalah maskapai yang disebut di Asia Tenggara. Lalu disusul oleh Batik Air dengan perolehan 2,31 juta kursi terisi. Lalu disusul oleh Vietnam Airlines yang mengangkut 2,07 juta penumpang sepanjang tahun September tahun 2023. Dan perolehan Lion Air ini hampir sama dengan pada bulan Agustus tahun 2023 ya, yakni 3 juta kursi. Lalu maskapai Lion Air lainnya ada Batik Air, itu di posisi yang kelima, yakni 1,77 juta kursi yang terisi. Dan bila dibandingkan dengan Citylink berada di urutan ke-10 dengan jumlah 1,27 juta kursi yang terisi. Ini dapat dikatakan bahwa Citylink ini hanya 40% dari Lion Air tadi ya. Dan dari data tersebut mengkonfirmasi bahwa Indonesia merupakan negara dengan kapasitas penumpang pesawat terbesar di kawasan Asia Tenggara dengan total 10,46 juta kursi pada September tahun 2023. Dan angka tersebut merupakan 83% dari capaian pada tahun 2019, yakni sebelum pandemi. Angka 10,46 tadi ya, bila dibandingkan dengan urutan keduanya yang di Thailand itu hanya 5,93 juta kursi. Lalu disusul oleh Vietnam 5,47 juta kursi dan Malaysia 4,75 juta kursi. Jadi memang Indonesia itu merupakan pasar yang sangat bagus ya untuk penerbangan. Lalu untuk potensi penerbangan domestik di Indonesia ya, saya menemukan publikasi laporan dari Kementerian Perhubungan, yakni untuk jumlah rute penerbangan perintisan itu sebanyak 228 ya. Sedangkan kota atau bandara yang dihubungi itu sebesar 102. Dan sebelumnya ya, penerbangan rintisan khususnya yang berhubungan dengan pembahasan ini ya. Jadi ada penerbangan niaga, lalu ada rintisan. Dan untuk niaga ini terbagi dua lagi, yakni yang tidak memiliki jadwal dan yang memiliki jadwal. Dan yang kita ketahui selama ini kan penerbangan komersial atau penerbangan niaga yang memiliki jadwal. Dan ini untuk rintisan ya, dan saya perhatikan bahwa untuk penerbangan rintisan ini melayani kota-kota kecil ya, dan angkanya pun tidak bisa dibilang kecil ya, karena pada tahun 2018 hingga tahun 2022 itu persentase atau capaian target realisasi penumpang dengan target penumpang itu selalu di atas 55% ya. Dan yang terbesar itu pada tahun 2019 itu 71,54%. Artinya pasarnya itu bisa dibilang ada ya. Dan mungkin ke depannya karena apabila pasarannya belum kita memadai ya, bisa saja maskapai komersial khususnya Lion Air ya, itu bisa masuk ke daerah ini. Ini pembahasan saya mengenai bagaimana potensi Lion Air yang diabalkan IPO pada tahun 2024 ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik.